Ya, halo, semangat pagi Sobat Trader. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan tidak terasa kita sudah kembali di awal pekan ini ya. Dan saya berharap semoga Sobat Trader selalu diberikan kesehatan dan selalu setia untuk mendengarkan informasi seputar market dan peluang-peluang yang nanti bisa dipetik atau bisa dimaksimalkan sebelum Sobat Trader melakukan entry posisi di market. Ya, dimana seperti biasa juga saya akan memberikan eh, apa saja yang menjadi penggerak market di hari ini dan di pekan ini, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Baik, yang pertama, kalau saya melihat dari kondisi mata uang Amerika atau dolar Amerika ya, ini menjelang agenda pemilu dari Presiden Amerika Serikat, tambah lagi menjelang agenda pertemuan FOMC di pekan ini, justru mata uang dolar Amerika terus mengalami pelemahan atau tekanan, ya. Ini sangat wajar karena kenapa? Para pelaku pasar melakukan aksi profit taking sebelum dua agenda besar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di Amerika saat ini sedang terjadi yang namanya badai, plus adanya demo dari Boeing ya, pegawai-pegawai dari Boeing atau karyawan dari Boeing. Nah, hal-hal tersebut juga yang memberikan imbas terhadap pelemahan dari dolar Amerika. Nah, pelemahan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya ya atau DXY, di mana akhir pekan kemarin masih berada di level 103,90-an dan pagi ini merosot ke level 103,70-an atau tepatnya di 79 ya. Nah, kalau secara teknikal potensi pergerakan dari dolar Amerika ya, kalau kita perhatikan di sini, potensi pergerakan dari dolar Amerika masih berpeluang akan coba melemah terbatas ya. Melemah terbatas imbas yang tadi saya katakan sentimen market plus aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar ya. Oke, baik. Selain itu juga di pekan ini yang tadi saya katakan ada beberapa agenda pertemuan plus ada risk data ya. Dan overall dua fokus tersebut yang menjadi agenda utama terhadap pergerakan market. Oke, sekarang tinggal kita hubungan terhadap beberapa pergerakan market. Yang pertama terhadap kita coba ke forex dulu ya, ke euro USD. Nah, kalau secara teknikal potensi pergerakan euro USD, sobat trader bisa perhatikan di sana di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing ya, tapi kita lihat di sini potensi pergerakan euro secara teknikal akan mengalami tekanan atau pelemahan ya. Namun imbas adanya pelemahan dari dolar Amerika, penguatan euro bisa berpeluang terjadi di sisi Asia dan sisi Eropa hari ini. Sasarannya saya prediksi akan mencoba ke level 1,09 sorry 1,09 300 sama dengan 1,09 500 itu pergerakan dari euro. Dan apabila mengalami pelemahan atau tekanan, dia akan mencoba ke level 1,08 700 sampai dengan 1,08 500 itu pergerakan dari euro. Dan kalau sobat trader perhatikan, euro ini mengalami gap up ya, di mana kita lihat bahwa close di pekan kemarin berada di level 1,083818. Nah, pagi ini berada di level 1,087770 dari poin dari 31 ke 77 ya, ke 77 ya, kurang lebih sekitar 40 ya, 42 poin, 45 poin pergerak ada gap up-nya untuk pergerakan euro ya, seperti itu. Dan potensinya tadi saya katakan dia akan coba menguat terbatas imbas adanya pelemahan dari dolar Amerika. Baik, untuk mata uang selanjutnya adalah mata uang Japanese Yen atau USD Japanese Yen ya. Kalau dilihat di secara teknikal, potensi pergerakan dari yen terhadap US dollar ini masih akan berpeluang menguat imbas apa? Adanya statement atau pernyataan dari salah satu pejabat Bank Sentral Jepang di mana beliau mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang masih akan berpeluang untuk menaikkan tingkat suku bunganya paling cepat itu di bulan Januari nanti, ya.
Statement tersebut dinilai cukup hawkish ya, sehingga membuat mata uang yen ini menguat. Tapi penguatannya ini dinilai hanya terbatas dan sementara. Karena apa? Kita tahu gejolak internal yang terjadi di Jepang itu pasca pemilu beberapa waktu sebelumnya, ya. Ini yang menjadi pembatas penguatan dari Japanese yen tersebut. Oke. Dan kalau saya prediksi penguatan yen ini hanya akan mencapai paling jauh ke level 151.300 sampai dengan level 151.00, ya. Karena apa? Potensi pelemahan dari mata uang yen masih berpeluang terjadi, ya. Imbas sentimen market plus kondisi internal yang tadi sudah saya katakan, dan potensinya akan coba ke level 152.00 sampai dengan level 152.500 itu pergerakan mata uang yen. Oke. Lalu kita coba beralih ke pergerakan mata uang pound sterling atau GBP USD. Nah, ya, oke. GBP ini senasib dengan euro di mana terjadi gap up juga. Kita lihat sebelumnya pada pekan kemarin berada di level 1.29165. Pagi ini gap up dia di level 1.9682 ya. Berarti kurang lebih sekitar 50 poin kurang lebih untuk per gap up dari mata uang pound sterling. Oke. Penguatan pound sterling ini kalau saya prediksi imbas adanya pelemahan dari dolar Amerika itu yang pertama. Yang kedua, sentimen akan ekspektasi bahwa Bank Sentral Inggris pada pekan ini ya diprediksi akan memangkas tingkat suku bunganya hanya sebesar 25 basis poin ya, yaitu di Kamis nanti. Dari sebelumnya sekitar 5%, diprediksi hanya memangkas sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% ya. Selain itu juga akan dicermati statement atau pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris tersebut mengenai arah kebijakan yang akan diambil pada tahun depan ya. Oke. Itu pergerakan mata uang pound sterling ya. Lalu kita coba beralih ke pergerakan mata uang Aussie ya. Baik. Untuk Aussie ini diprediksi akan bergerak melanjutkan penguatannya ya, imbas apa pelemahan dari dolar Amerika. Yang pertama. Yang kedua, fokus para pelaku pasar akan agenda pertemuan Reserve Bank of Australia esok hari, di mana Bank Sentral Australia diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunganya ya. Ini dia. Cash rate dan RBA Monetary Policy Statement serta RBA Rate Statement, di mana kita tahu bahwa suku bunga Australia saat ini ada di level 4,35%. Diprediksi akan dipertahankan tetap menjadi 4,35%. Ya. Selain itu juga kita tahu bahwa Bank Sentral Australia adalah bank sentral utama dunia yang belum memberikan sinyal kapan akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga. Hal tersebut juga semakin menguatkan mata uang Aussie, ya. Selain itu juga adanya informasi bahwa pemerintahan China sudah mulai menggelontorkan stimulus sebesar 500 miliar yuan untuk merangsang pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut juga semakin menguatkan mata uang Aussie. Sorry. Oke, itu untuk mata uang ya. Sekarang kita coba ke komoditi. Yang pertama terhadap pergerakan harga gold atau emas ya. Untuk gold ya, kalau saya perhatikan, Incoming mail. kalau saya prediksi pergerakan harga gold, secara teknikal ya, kalau sobat perhatikan di time frame weekly, di sini sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji ya. Jadi tailnya panjang di atas, bodinya kecil di bawah ya. Ini berpeluang akan menekan pergerakan gold di range mingguan ya, di time frame weekly ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa di hari Jumat kemarin tertinggi berada di level 2762 dan terendahnya berada di level 2733 ya. Oke. Dan untuk hari ini, untuk sesi Asia dan sesi Eropa, pergerakan gold saya prediksi akan coba naik ya, tapi naiknya terbatas imbas apa? Imbas pelemahan dari dolar Amerika ya.
Lalu selain itu juga bahwa adanya aksi beli, para pelaku pasar yang menilai bahwa harga gold sudah mulai bergerak turun ya, seperti itu dan berada di level terendahnya. Namun kalau saya prediksi, hari ini potensi kenaikannya hanya terbatas, saya prediksi akan coba ke level 2750 ya, sampai dengan ke level 2762 high yang minggu lalu. High Jumat lalu ya. Jika penurunannya akan dicoba ke level 2725 dan level 2715 itu untuk strong supportnya. Dan tadi saya katakan bahwa para pelaku pasar masih wait and see akan hasil dari pemilihan presiden di Amerika plus agenda pertemuan dari FOMC pada Jumat dini hari nanti seperti itu ya. Oke, ini pergerakan harga gold. Oke. Selain itu juga bahwa harga kenaikan gold ini imbas melihat bahwa China ini sudah mulai meluncurkan stimulus sebesar 500 miliar yuan dan diprediksi akan adanya kembali minat pemerintahan China untuk membeli atau menambah cadangan emas mereka. Ini juga yang masih berpotensi akan menaikkan harga gold. Oke, selanjutnya untuk pergerakan oil atau minyak ya. Nah, sobat trader perhatikan untuk di minyak ini berpeluang melonjak naik ya, kenaikannya cukup lumayan, terjadi gap up di sana. Kita tahu ya bahwa oil sebelumnya pada pekan kemarin berada di 6945. Begini 7036 hampir 100 pips ya atau hampir sekitar 1 poin lebih untuk pergerakan harga oil. Nah, kenaikan harga oil ini karena apa? Dipicu oleh adanya kekhawatiran di mana pada pekan kemarin, akhir pekan kemarin, Israel sudah menyerang Iran dan diekspektasi atau dikhawatirkan Iran dalam waktu dekat juga akan memberikan serangan balasan terhadap Israel. Dan ini memicu para pelaku pasar untuk membeli minyak, akan timbulnya kekhawatiran di mana kita tahu apabila hal ini bisa memicu ya kelangkaan bahan bakar minyak karena Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia juga. Yang pertama, yang kedua, kekhawatiran terganggunya pasokan di Timur Tengah imbas kondisi yang semakin memanas tersebut. Ini juga menjadi salah satu pemicu harga minyak melonjak naik. Dan kalau saya prediksi kenaikan harga minyak ini dia akan mencoba ke level 71.00 sama dengan ke level 71.50. Dan apabila penurunan dia akan mencoba ke level 70.00 sama dengan level 69.00. Itu pergerakan harga oil. Oke. Lalu sekarang kita ke pergerakan harga indeks saham. Baik, untuk indeks saham Amerika, ya, akhir pekan kemarin itu ditutupnya sedikit positif lah ya. Untuk Dow Jones Industrial Average tutup naik sebesar 1% maksud saya. Lalu untuk S&P dan Nasdaq sebesar 0,8 dan 0,4% kenaikannya. Secara teknikal potensi pergerakan indeks saham Amerika masih akan berpeluang naik ya. Imbas beberapa saham-saham teknologi ini laporan adanya cukup lumayan bagus. Hal tersebut bisa memicu kenaikan indeks saham di Wall Street kembali. Oke. Sekarang kita ke indeks saham Asia. Untuk di Nikkei, untuk di Hang Seng maksud saya. Hang Seng masih berpeluang akan melonjak naik imbas informasi yang tadi saya katakan dari pemerintahan China yang sudah meluncurkan stimulus sebesar 500 miliar yuan. Dan secara teknikal potensi kenaikan Hang Seng akan menuju ke level 21.00 paling jauhnya ya. Dan apabila penurunan akan mencoba ke level 20.00 sampai dengan level 19.800 itu pergerakan harga Hang Seng. Lalu untuk pergerakan harga Nikkei ya sobat trader perhatikan. Nikkei sudah kembali anjlok atau turun saat ini berada di level 38.200 ya. Dan akan mencoba ke level menjebol level 38.000. Imbas apa penguatan mata uang yen, tapi kalau saya prediksi penurunan Nikkei-nya hanya terbatas. Imbas apa kondisi internal di Jepang juga masih berpeluang akan merangsang kenaikan dari indeks saham Jepang. Hal tersebut bisa memicu
indeks saham Nikkei akan kembali bergejolak untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, yaitu tadi market review baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental serta agenda-agenda yang akan dirilis di pekan ini serta peluang-peluang apa yang akan terjadi di pekan ini. Baik, apabila informasi ini sangat berguna untuk sobat trader, silahkan di-share, comment, like, and subscribe pastinya agar channel ini bisa terus memberikan informasi untuk sobat trader sebelum melakukan entry di posisi di market. Intinya, channel ini saya buat untuk kita saling belajar bareng untuk mendapatkan informasi di seputar market. Baik, itu saja yang bisa saya berikan di edisi awal pekan ini, 4 November 2024. Kita kembali lagi di event selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan salam cuan. Bye.